Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kelima kali ini, kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat daftar pelanggan, daftar pemasok, dan daftar barang. Untuk yang pertama yaitu kita klik card file, lalu card list, lalu new. Nah, untuk nama perusahaan yang pertama yaitu PT Sinar Dunia, lalu kita tap. Card ID-nya yaitu KAS01. Nah, untuk alamatnya di sini yaitu di Jalan Sawahan nomor 22, Kota Padang. Nah, untuk card detail di sini kita tinggalkan saja, lalu kita masuk ke selling detail. Untuk sell layout di sini, kita pilih item dengan income account, yaitu kita pilih sales of merchandise. Nah, lalu kita use account, kemudian untuk di sini kita pilih PPN, pajak pertambahan nilai, lalu kita use tax code, dan untuk freak tax code di sini kita pilih non-reportable. Lalu use tax code. Nah, untuk payment is due, kita pilih in a given of a day dengan discount day 10, balance due date 30 hari. Diskon di sini 2%. Lalu di sini sudah benar, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita klik new lagi untuk memasukkan data perusahaan kedua, yaitu nama PT-nya PT Sejahtera. Lalu tab. Card ID-nya yaitu KAS002. Alamatnya di Jalan Jati nomor 10. Kotanya Pariaman. Card detailnya kita tinggalkan saja, lalu kita langsung masuk ke selling detail. Untuk sell layout-nya kita tetap pilih item sama seperti yang tadi. Item akunnya kita pilih sales of merchandise, lalu use account. Untuk tax code-nya kita pilih pajak pertambahan nilai atau PPN, kita tax code. Lalu untuk tax code yang kedua yaitu kita pilih non-reportable, lalu use tax. Untuk di sini masih sama ya, kita pilih in a given of day 10, lalu balance due day 30. Untuk diskon for early payment kita pilih 2%. Lalu rasanya ini sudah, kita OK-kan, atau new saja juga boleh. Kita new, langsung masuk ke PT yang ketiga yaitu PT Flamboyan. PT Flamboyan dengan card ID-nya yaitu KAS003. Alamatnya di Jalan M. Yamin nomor 50, Kota Padang. Kita langsung masuk ke selling details. Ini masih sama, kita pilih item dengan income account, sales of merchandise, use account. Ini pajak pertambahan nilai, dan di bawahnya yaitu untuk beban angkutnya kita pilih not reportable. Nah, di sini masih sama ya, in a given of day 10/30 dengan diskon for early payment-nya 2%. Lalu kita klik OK. Kemudian new lagi untuk data perusahaan keempat yaitu untuk penjualan tunai. Namanya penjualan tunai dengan card ID-nya yaitu
Karena ini penjualan tunai, maka tidak ada alamat. Langsung saja masuk ke selling details. Di sini kita pilih COD. Nah, ini tetap kita rubah menjadi pajak pertambahan nilai. Dan beban angkutnya yaitu not reportable. Lalu kita okekan. Nah, di sini sudah ada 4 perusahaan. Untuk customer sudah. Lalu kita masuk ke supplier. Berarti kita masukkan yang pertama yaitu PT Advance. Dengan ID card-nya yaitu SUB 01. Alamatnya yaitu di Jalan Gandaria. Nomor 28. Kotanya yaitu Jakarta. Lalu kita masuk ke buying details. Kita tetap pilih item dengan expense akunnya yaitu cost of goods sold. Lalu kita use account. Nah, untuk supplier terms information, payment is due-nya kita pilih in a given of a day, sama ya, 10/30, dengan diskon payment-nya yaitu 2%. Nah, di sini kita masih tetap menggunakan pajak pertambahan nilai dan beban angkutnya yaitu not reportable. Lalu kita sudah selesai. Yang kedua yaitu PT Elken dengan card ID-nya yaitu SUB 002. Alamatnya yaitu di Jalan Sudirman. Nomor 125, Kota Jakarta. Buying sales-nya sama ya, item, cost of goods sold, in a given of a day 10/30, diskon 2%. Lalu tax code-nya sama juga, pajak pertambahan nilai, dan not reportable untuk beban angkut. Nah, lalu kita klik OK. Lalu kita close. Kita sudah selesai memasukkan data untuk pelanggan. Sekarang kita masuk ke data pelanggan dan data pemasok. Maaf yang tadi. Sekarang kita masuk ke data inventory untuk memasukkan data barang. Yang pertama yaitu kita pilih item list. Karena di sini masih kosong, kita klik new langsung. Di sini untuk item number yang pertama kita ketikkan saja langsung Aquatech. Aquatech dengan nama akun yaitu Advance RO Aquatech WS 8817. Lalu kita klik tanda centang di sini ketiga-tiganya. Nah, untuk cost of goods sold kita pilih ini. Untuk income kita pilih sales of merchandise, use account. Untuk di sini kita pilih merchandise inventory, mana dia? Nah, kita use account. Lalu kita klik ke buying details. Di sini
selling price-nya yaitu tax code-nya diganti menjadi pajak pertambahan nilai. Kemudian ini number of buying unit tetap 1, sudah oke. Selanjutnya masuk ke selling details. Untuk selling price di sini yaitu 7.200.000. Nah, di sini kita pilih pajak pertambahan nilai atau PPN. Lalu kita klik oke. Kita ignorekan. Nah, kita masuk ke yang selanjutnya yaitu nama perusahaannya Nurisu. Nama barangnya Nurisu dengan name-nya Advance NO Nurisu WS 8805. Lalu kita tetap pilih ini. Nah, ini sudah mengikuti. Selanjutnya langsung masuk ke buying details. Untuk buying details ini sudah benar. Lalu ke selling details. Untuk di sini kita perlu mengubah menjadi 11.700.000. Lalu klik new. Untuk barang yang ketiga yaitu Ken Sigma 1. Nama itemnya yaitu Elken Biopure Ken Sigma 1. Buying details sudah mengikuti. Selling detailnya yaitu 8.200.000. Lalu klik new. Yang keempat yaitu Ken Sigma 2. Elken Biopure Sigma 2. Sudah mengikuti ya, langsung saja masuk ke selling details. Kita perlu mengganti ini menjadi 10.400.000. Lalu klik OK. Kita abaikan saja atau klik ignore. Nah, di sini sudah tertera. Lalu kita klik close. Nah, kita sudah selesai untuk memasukkan daftar pelanggan, pemasok, dan barang yang ada di inventory tadi. Selanjutnya kita akan memasukkan saldo awal, hutang, dan piutang. Langkah pertama yaitu kita pilih setup, lalu balances. Kita pilih yang pertama yaitu customer balances. Baiklah, di sini sudah ada 4 customer. Yang pertama kita pilih Sinar Dunia. Lalu kita klik add cell. Nah, di sini kita pilih use customer. Di sini invoice-nya 00001. Untuk tanggalnya kita perlu mengubah menjadi tanggal 28 bulan 11. Untuk tahunnya yaitu 2013. Customer PO-nya kita tinggalkan saja terlebih dahulu. Date-nya yaitu tanggal 11, bulan 11, tanggal 28 tahun 2013. Nah, untuk memonya yaitu kita tulis dengan saldo awal piutang. Nah, di sini kita masukkan 200.
Baiklah, kita langsung masukkan total include tax-nya yaitu 281,50.000. Lalu untuk tax code-nya kita pindahkan dari PPN ke not reportable, lalu kita record. Oke kan? Lalu untuk yang kedua kita ubah ke PT Sejahtera, lalu yes customer, dan add cell. Di sini untuk invoice-nya sudah benar ya. Lalu tanggalnya yaitu tanggal 27 bulan November 2013. Nah, untuk memo di sini kita tetap pakai saldo awal piutang, di mana total include-nya yaitu 163.680.000. Lalu tax code-nya kita ganti menjadi not reportable, lalu kita record. Oke, untuk PT yang ketiga yaitu PT Flamboyan. Kita use customer. Lalu untuk invoice di sini sudah benar. Untuk tanggalnya kita cukup mengganti menjadi tanggal 23 bulan 11 2013. Memonya masih sama, yaitu saldo awal piutang. Total include tax-nya di sini yaitu 140.580.000. Tax code-nya masih sama seperti tadi, not reportable, kita use tax code, lalu record. Nah, jika data yang kita masukkan sudah benar, maka akan muncul tampilan congratulations. Your total outstanding invoice equal the balance. Berarti sudah seimbang. Lalu klik OK. OK lagi. Nah, selanjutnya kita close. Kita sudah selesai untuk memasukkan saldo awal piutang. Selanjutnya yaitu kita akan memasukkan saldo awal hutang. Caranya sama. Selanjutnya kita pilih setup, lalu balances. Untuk memasukkan saldo awal hutang kita pilih supplier balances. Nah, di sini sudah terdapat dua perusahaan. Yang pertama PT Advance dan PT Elken. Yang pertama kita pilih PT Advance, lalu add purchase. Nah, di sini kita pilih use supplier. Di sini untuk tanggalnya kita pilih tanggal 24. Untuk bulannya tetap menggunakan bulan November. Untuk tahunnya yaitu tahun 2013. Nah, untuk memo di sini kita ketikkan saldo awal hutang. Untuk total including tax kita ketikkan 182.804.508 rupiah. Lalu tax code-nya dari PPN kita pindahkan ke not reportable, lalu use tax code, lalu record. Oke kan? Nah, selanjutnya yaitu add purchase. Di sini kita masukkan perusahaan yang kedua yaitu PT Elken. Langsung saja ya supplier. Nah, di sini untuk PO-nya yaitu sudah benar, kodenya 0002. Untuk tanggalnya kita perlu mengganti menjadi tanggal 26. Untuk memonya masih sama, saldo awal hutang. Nah, untuk jumlahnya di sini yaitu 158.473.56 rupiah. Untuk di sini kita ganti menjadi not reportable. Kemudian record. Nah, karena saldo kita balance,
kita akan diberitahukan seperti tadi, congratulations, lalu klik OK, OK kembali. Nah, di sini kita close. Kita sudah selesai memasukkan saldo awal hutang dan piutang. Selanjutnya kita masuk ke nilai persediaan. Kita klik inventory, lalu count inventory. Nah, di sini sudah ada 4 item number. Yang pertama yaitu Aquatex, Ken Sigma 1, Ken Sigma 2, dan Norisu. Kita perlu mengganti count yang ada di sini. Menurut modul, di sini jumlahnya yaitu 20. Lalu untuk Ken Sigma 1 yaitu 16, Ken Sigma 2 ada 13, dan Ken Sigma untuk Norisu ada 15. Lalu kita adjust inventory. Lalu di sini default adjustment account-nya kita diminta untuk mengklik merchandise inventory. Lalu use account, continue, dan opening balance. Nah, untuk di sini kuantitinya sudah sesuai. Lalu kita diminta untuk memasukkan unit cost. Unit cost di sini, maaf, kita perlu mengganti memonya menjadi saldo awal persediaan barang dagang. Lalu kita diminta untuk mengganti unit cost, di mana Aquatex di sini menjadi 3.888.000. Ini sudah otomatis, amount-nya lanjut saja ke Ken Sigma 1 menjadi 4.592.000. Ken Sigma 2 menjadi 5.824.000. Dan Norisu menjadi 6.435.000. Lalu di sini sudah kita record. Nah, kita sudah selesai untuk memasukkan nilai persediaan dan seperti yang tadi, membuat daftar pelanggan, daftar pemasok, daftar barang, memasukkan saldo awal hutang dan piutang. Nah, jadi untuk materi pertemuan minggu kelima ini sudah kita praktekkan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan bahwa pada video kedua dan ketiga tentang mempraktekkan bagaimana cara mengentry data perusahaan dan memasukkan saldo awal untuk data perusahaan yang saya buat. Pada video kemarin itu saya mengalami sedikit masalah dalam memasukkannya. Jadi di sini saya sudah berhasil untuk memasukkan mengentry data dan memasukkan saldo awal perusahaan. Di sini saya lihatkan bahwa saya benar sudah menginputkan data sesuai dengan yang diminta. Baiklah, kemudian untuk memasukkan saldo awalnya, saya juga sudah mempraktekkannya. Nah, di sini sudah terlihat bahwa saldo awal perusahaan sudah balance, amount left to be allocated-nya sudah 0. Berarti saya sudah benar memasukkannya. Lalu klik OK saja. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.